Halo teman horor, kembali lagi bersama saya Nimas Aurin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Walat atau Cipularang oleh Bang Esot. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke, gak usah lama-lama lagi, mari kita mulai ke ceritanya. Walat Tol Cipularang. Malam itu, sebuah mobil truk pengangkut barang tengah melaju dengan kecepatan stabil di ruas jalan tol Cipularang. Lelaki yang mengemudikan mobil itu bertubuh gemuk. Kemeja yang ia kenakan kekecilan, sehingga kancing tengahnya copot, memperlihatkan perutnya yang buncit. Kepalanya botak dan kulitnya hitam kecoklatan. Ia mengenakan cincin akik keberuntungannya. Di dalam mobil, ia memutar lagu dangdut lawas dengan suara keras agar tidak mengantuk saat mengemudi. Sementara itu, Mak Minah, seorang warga yang tinggal dekat dengan tol Cipularang, tadi sore mendengar suara wanita menjerit-jerit di tengah jalan tol. Mak Minah tidak menghampiri suara itu. Ia tahu itu adalah sebuah pertanda kalau akan ada kecelakaan lagi di jalan tol Cipularang. Mina hanya bisa berdoa, semoga yang mengalami kecelakaan bisa selamat. Kalaupun tidak, semoga diampuni dosanya. Sopir truk mengangguk-anggukkan kepalanya mengikuti irama. Sesekali ia ikut bernyanyi. 1-2 kendaraan ia salip dengan baik. Sampai tiba-tiba, lampu mobilnya menyorot seorang wanita yang melambaikan tangan di pinggir jalan. Ia memperlambat laju mobilnya. Ia menginjak rem dan membuat mobilnya berhenti tepat di dekat wanita berjaket coklat dan memakai celana jeans ketat. "Bang, tolongin aku please. Suamiku nurunin aku di sini. Dia marah. Aku numpang sampai keluar tol ya bang," kata wanita itu, memohon. Ekspresi wajahnya cemas dan memelas. "Oh alah mbak, tega banget suaminya. Ya udah yuk naik," jawab pengemudi itu sembari membukakan pintu mobil. Wanita itu masuk ke dalam mobil. Di sepanjang jalan, ia bercerita banyak hal tentang kekasaran suaminya, juga rumah tangganya yang sudah tidak harmonis. Sopir truk itu sesekali mengangguk dan menimpali untuk basa-basi saja. Lalu entah apa yang terjadi. Tiba-tiba sopir truk itu melihat keramaian orang di tengah jalan tol dari kejauhan. Setelah mobilnya semakin dekat, ternyata keramaian itu adalah pasar tradisional. Sangat ramai. Namun ia merasa ada yang aneh. Tak hanya lantaran di tengah jalan, orang-orang yang ia lihat juga berwajah pucat. Wajahnya murung. Sopir truk itu lantas menghentikan laju mobilnya. Ia sengaja tak mematikan mesin mobilnya. Lampu mobil truknya dibiarkan menyorot dan membelah keramaian pasar di tengah jalan tol. "Mbak tunggu di sini, aku cek dulu," kata sang sopir truk. Wanita itu mengangguk, menandakan mengiyakan. Ia turun dari mobil. Langkahnya gontai saat mendekati keramaian. Bahkan, ia pun turut masuk di tengah orang-orang yang sedang melakukan transaksi jual beli pada umumnya, menggunakan uang yang biasa dilihat, juga digunakannya. Namun sopir itu masih terheran-heran. Kenapa ada pasar di tengah jalan tol? Ia terus berjalan semakin ke tengah kerumunan. Saat ia menghentikan langkah, hampir semua orang di pasar misterius itu tertuju kepadanya. Ekspresi mereka datar dan dingin. Wajah mereka yang pucat terkesan begitu mengerikan. Sesaat sebelum ia hendak lari kembali ke mobil, tiba-tiba ia ditabrak sebuah truk bermuatan pasir. Pria itu tewas di tempat dengan kondisi mengenaskan. "Kenalkan, namaku Asep." Iya, seperti nama orang Sunda. Dan memang betul, aku orang Sunda dari Bandung yang beruntung bisa kuliah di salah satu kampus ternama di Depok. Tapi bukan itu yang mau aku ceritakan. Ini tentang jalan tol Cipularang
dan kematian teman-temanku, Bram, Mary, John, dan Dian. Mereka meninggal satu persatu dengan sangat mengenaskan. Dan kematian mereka ada kaitannya dengan tol Cipularang. Kami kualat. Oh ya, sebelum aku cerita lebih jauh, tadi pagi aku juga baca sebuah berita kecelakaan mobil truk di tol Cipularang. Supirnya tewas dengan kondisi mengenaskan. Aku semakin yakin kalau tol Cipularang itu angker, dan kita harus sopan saat melintasinya. Baiklah, aku mulai dari awal ya. Bagaimana caranya aku bisa selamat dari kualat tol Cipularang? Aku yakin, seharusnya aku juga sudah mati. Kalau saja tidak tahu cara untuk memperbaiki kesalahan. Jadi sekitar 3 bulan yang lalu, John mengajakku dan teman-teman yang lain untuk liburan ke Bandung. Sialnya, dia maunya berangkat dari Jakarta malam hari. Katanya, biar bisa seru-seruan di jalan. Sebenarnya dari awal aku tidak setuju dengan ide itu. Sebab tol Cipularang yang akan kami lintasi itu sangat berbahaya. Lebih tepatnya angker. Namun John tetap bersikukuh berangkat ke Bandung malam hari. Akhirnya aku dan yang lain pun terpaksa mengalah. Kami mengiyakannya. Kami menyewa mobil MVP yang bisa muat 5 orang. Aku yang menyetir, sementara Bram duduk di sampingku. John duduk di baris kursi belakang, dan yang lainnya duduk di tengah. Aku putar lagu pop barat yang membuat suasana semakin asik. Mobil yang kami kendarai pun dengan tenang melaju di ruas jalan tol Cipularang. Guys, baca doa, jangan pada berisik, ini tol Cipularang, kataku, mengingatkan sambil terus mengemudi. Oke, Sep, laksanakan, sahut Dian sambil bercanda. Allah, Sep, zaman sekarang masih percaya sama setan, sahut John dari kursi baris ketiga. Gus, jangan gegabah loh, timpal Mary. Iya John, hati-hati, kalau ini angker, Bram membela. Berhenti dulu dong, kebelet pipis nih gue, pinta John. Anjir, ntar aja deh di rest area, kataku dengan sedikit kesal. Gila, gak kuat gue, please berhenti dulu, John memaksaku. Perlahan kutepikan mobil yang kukemudikan. 1-2 kendaraan melewati kami. Lampu dan mesin mobil tetap kunyalakan sebagai penanda agar tidak ditabrak mobil lain. John, pakai botol kencingnya ya, jangan sembarangan, pintaku. Alah Sep, ribet lu. Dia malah mengencingi pembatas jalan. Gemericik suara kencingnya terdengar jelas. Begitu jelas memecah keheningan di sela suara mesin mobil kami. Woi, wah, bener-bener lu John. Aku kesal melihat perbuatannya. Ia mengencingi batas jalan yang ada tanda silang warna putih. Entah tanda apa, aku sendiri tak tahu. Kesambet baru tahu rasa lu John, delik Bram dengan nada marah. Setan lagi. Kebanyakan nonton horor lu pada. Woi, setan Cipularang, makan tuh kecing gue, teriak John seolah menantang. Udah, lu buruan masuk, pintaku dengan kesal. Kami melanjutkan perjalanan, sempat mengobrol beberapa saat. Namun, mereka akhirnya tertidur pulas, menyisakan diriku yang harus tetap fokus mengemudi. Di tengah perjalanan, aku melirik spion depan. Aneh, aku tidak melihat John di kursinya. Kulirik lagi dari spion untuk memastikan. Dan benar, tak ada. Woi, bangun woi. Aku panik dan membangunkan teman-teman. John, di mana John? Seketika ku injak rem. Mobil berhenti. John, panggil Mary. John hilang anjir, kata Bram panik. Itu dia John, kata Dian. Terlihat John berada di pinggir jalan. Ia melangkah gontai menuju semak-semak belukar yang berada di sepanjang tol. Ia semakin jauh melangkah. Kami pun berusaha turun dan mengejarnya tanpa berpikir sesuatu yang ganjal. Termasuk
Kalau dia tertinggal, harusnya dia berada jauh di belakang. Dan aku sangat yakin, John tadi sudah masuk mobil dan bercengkrama. Belum sempat kami berhasil mengejar, John sudah menghilang begitu saja di telan kegelapan. Mataku membelalak, berharap menemukan sosok John. Namun tak juga aku dapati. Ya Tuhan, seketika aku sangat merinding. Aku Bram. Semenjak John menghilang secara misterius, aku mengalami kejadian demi kejadian aneh. Ada sesuatu yang sepertinya mengikutiku setiap hari. Entah apa. Badanku semakin hari semakin berat. Tapi berat badan tidak bertambah. Aku yakin semua ini ada kaitannya dengan tol Cipularang yang pernah kulewati bersama teman-temanku. Apakah ada setan yang mengikutiku ke rumah? Aku berusaha untuk selalu berpikir positif. Tapi aku tak bisa lari dari hal ganjil yang hampir setiap minggu ku alami. Waktu itu, sekitar jam 10 malam, perutku lapar. Segera aku turun ke lantai 1 untuk memasak mie instan. Sengaja aku tidak menyuruh Bi Inah. Kasihan, dia sudah bekerja seharian. Lagi pula, hanya masak mie instan saja. Itu hal yang mudah. Tapi sebelum aku sampai di dapur, kulihat Inah sedang mengiris bawang. Aneh, biasanya dia jam segini sudah tidur. Sengaja aku bersembunyi di balik dinding. Aku benar-benar curiga kalau itu bukan Bi Inah, sebab dia mengiris bawang dengan tidak wajar. Ia menggerakkan pisau layaknya memotong daging. Pisau itu dihentak-hentakan dengan keras, padahal cuma bawang. Dan benar saja, saat Bi Inah berpindah tempat untuk meraih sesuatu, dia tidak berjalan. Ia justru meloncat-loncat seperti pocong. Wajahnya juga sangat datar, dan tatapannya pun kosong. Sumpah, bulu kuduku merinding. Bram, kamu lagi ngapain? Suara bapak mengagetkanku. Duh, bapak bikin kaget aja, Pak. Lihat Bi Inah, kayaknya kesurupan deh. Mana? Tanya ayah. Mataku kembali melihat semula Bi Inah berada. Anehnya, tak ada siapa-siapa di dapur. Pandanganku mencoba menyisir setiap sudut dapur. Tak ada. Bi Inah menghilang begitu saja. Kamu ngayal aja, Bram. Bapak menepuk kepalaku dengan koran yang ia pegang. Ia lalu balik badan dan pergi ke kamar. Bukan hanya kejadian ganjil malam itu saja. Ada yang lebih gila. Itu terjadi di kamar mandi saat aku sedang mencuci muka. Pintu kamar mandi tiba-tiba diketuk dari luar tanpa ada suara yang memanggil. Ketika aku buka pintunya, kutemukan sebuah tali putih terbuat dari kain seukuran 1 meter. Tali itu kusut dan begitu kotor. Bahkan, tali itu juga menimbulkan bau busuk. Aku curiga kalau itu adalah tali dari kain kafan. Satu hal lagi yang membuatku sangat takut dan cemas. Suatu hari, saat aku sedang berjalan di lorong rumah sakit, waktu itu sedang menjenguk tanteku yang sakit. Ada seorang anak perempuan, taksir, umurnya sekitar 10 tahunan. Ia terlihat tengah duduk di atas kursi roda. Saat aku melihat di depannya, ia justru menangis sejadi-jadinya. Jarinya menunjuk ke arahku. Pocong, pocong, pocong. Ia menangis, lalu mengamuk. Tanpa menghentikan tangisnya, ia menyuruhku pergi dari hadapannya. Hal itu membuatku bingung. Aku menoleh ke belakang. Tak ada siapapun di belakangku. Kulihat sekeliling, tak ada siapa-siapa juga. Tak kutemukan siapapun. Apalagi sosok pocong seperti yang dikatakan bocah itu. Semua kejadian itu begitu ganjil bagiku. Dan yang paling mengganggu, kenapa badanku semakin hari semakin berat saja. Seperti ada sesuatu yang menimpa bahuku. Bahkan, terkadang sekujur tubuhku juga terasa panas. Bram, gue ngerasa ada yang aneh sama hidup gue akhir-akhir ini, kata Dian.
Dia adalah pacarku. Hubungan kami sudah berjalan 5 tahun. Gue juga ngerasain hal yang sama, Di. Kami berdua duduk di sebuah kafe, menikmati kopi robusta. Dia bercerita banyak hal aneh yang ia alami setelah kejadian tol Cipularang. Katanya, suatu malam saat dia hendak tidur, ada seseorang yang bersiul di kamarnya. Dia coba mematikan lampu dan memejamkan mata, tapi suara siul itu datang lagi. Gue ngerasa ada yang ngikutin gue, tambah Dian sambil menyeruput kopinya. Sama, jawabku singkat. Aku menarik napas berat. Gue ngerasa diikutin pocong. Gue nemuin tali kain kafan di rumah, tambahku. Serius lu, Bram? Iya, ada yang gak beres. Lu tahu hal gila yang gue alami baru kemarin? Gue kan selfie di kamar sendiri. Nih, lu lihat hasil fotonya. Ia menyodorkan smartphone-nya. Aku melihat ada sosok lelaki dengan wajah samar dan rambut gondrong di foto itu. Hapus, Di, udah gak bener nih kita. Pasti gara-gara kejadian di tol Cipularang. Aku berdecak kesal. Bulu kuduku merinding. Di perjalanan pulang, aku dan Dian tidak mengobrol. Kami sama-sama bingung tentang apa yang sedang terjadi pada hidup kami. Tatapan Dian kosong ke arah jalan, sedangkan aku fokus mengemudikan mobil. Mobil yang aku kendarai melintasi perumahan elit yang sepi. Hanya ada pohon-pohon beringin yang berjejer di sepanjang jalan. Tak ada satu kendaraan pun yang melintas di komplek ini. Tiba-tiba saja, ekor mataku melihat 3 orang perempuan berpakaian kebaya, sarung kain batik, dan konde. Mereka memandangi ke arahku dengan tatapan tajam. Dian, lu lihat. Saat menoleh ke Dian, ia tengah tertunduk. Gue berhentikan laju mobil, menyibakkan anak rambutnya yang menutupi wajah. Kulihat wajah pacarku penuh dengan bedak yang baunya menyengat. Aku tak pernah mencium bau bedak semenyengat itu. Bedaknya sangat tebal dan acak-acakan sampai berhamburan di jok mobilku. Lalu ia keluar dari mobil tanpa berbicara apapun. Saat aku hendak menyusulnya, aku terkejut dengan apa yang kulihat di hadapanku. Itu sebuah pesta pernikahan. Orang-orang berpakaian batik dengan wajah pucat berduyun-duyun masuk ke tenda yang sudah dihias dengan janur. Kulihat Dian digandeng sosok lelaki tinggi besar dengan badan penuh dengan bulu masuk ke dalam tenda. Asep, Asep, Asep. Seseorang memanggilku. Aku sangat kenal dengan suara itu. Dia tetangga kosku, Mbak Tika. Katanya dia itu indigo, bisa melihat hantu. Aku sebenarnya tidak percaya kalau dia benar-benar indigo. Kadang memang ada saja orang yang mengaku bisa melihat hantu agar mendapat perhatian dari orang lain. Aku membukakan pintu kos. Ada apa ya, Mbak? Tanyaku heran. Tidak biasanya dia mengetuk pintu kosku malam-malam begini. Oh, ini aku punya oleh-oleh dari Malang buat kamu. Dia menyerahkan sekantong plastik makanan khas dari Malang. Wah, terima kasih ya, Mbak. Dia tersenyum sambil mengangguk. Namun seketika raut wajahnya berkerut dan berusaha melongok ke dalam kosanku. Kamu habis dari mana, Sep? Dia bertanya sambil ketakutan. Maksud Mbak? Oh alah, Sep. Itu di kamar kosmu ada anak kecil lagi lari-larian. Lihat mukanya berdarah gitu. Mbak Tika semakin ketakutan dan langsung pamit. Semenjak kejadian malam itu, Mbak Tika sering menceritakan kalau di kamar kosku ada anak perempuan yang umurnya kira-kira 7 tahunan. Ada luka parah di kepalanya yang membuat darah membasahi seluruh bagian wajah. Katanya, perempuan itu membawa sebuah boneka beruang yang sudah usang. Ia bermain di dalam kamar kosku. Beberapa hari kemudian, aku menyaksikan kejadian yang sangat di luar nalar.
Malam itu aku terbangun dari tidur. Ku dengar suara pintu terkuak. Itu dari pintu kosnya Mbak Tika. Ku intip dari kaca dan kulihat Mbak Tika keluar dari kamar kos dengan tatapan kosong. Ia naik ke atas balkon dan menjatuhkan diri begitu saja. Kamar kosku ada di lantai 4. Dari ketinggian itu, Mbak Tika tewas. Ganjil. Kenapa hal ini terjadi? Apakah ini masih ada kaitannya dengan Tol Cipularang? Tapi kenapa Mbak Tika yang jadi korban? Setelah kematian Mbak Tika yang tak wajar, aku makin sering terbangun di tengah malam. Entahlah, seperti ada yang menggelitiki telapak kakiku. Bukan hanya itu saja, aku juga sering mendengar suara langkah kaki yang berlarian ke sana kemari di dalam kamar kosku. Sep, thanks banget udah dateng, kata Bram. Iya Bram, gue gak nyangka Dian bisa sakit parah kayak gini. Malam itu, aku sedang ada di rumah sakit untuk menjenguk Dian yang sedang sakit parah. Bram menceritakan, sebelum pacarnya sakit, ia mengalami hal mistis yang menurutku sangat tidak masuk akal. Dinikahi di demi. Aku hampir tak percaya dengan hal itu. Tapi yang terpenting saat itu adalah kondisi Dian yang masih belum sadarkan diri. Dian masih tak sadarkan diri di atas kasurnya. Selang infus terpasang di lengan kirinya. Wajahnya pucat dan kantung matanya hitam kusam. Ia mengenakan baju tidur berwarna merah. Aku dan Bram diminta keluarga Dian untuk menjaganya malam ini. Mereka harus pulang dulu untuk berganti pakaian dan istirahat. Kami berdua tidak keberatan dengan permintaan itu. Lagi pula, besok hari libur. Hanya Dian, satu-satunya pasien di dalam ruangan itu. Kami duduk di samping Dian sambil membicarakan keanehan-keanehan yang kami alami akhir-akhir ini. Kami membicarakan hal itu di dalam ruangan tempat Dian dirawat. Dinding ruangannya dicat warna putih. Tepat di samping kita mengobrol, terdapat jendela dengan tirai berwarna biru. Sebuah televisi berukuran 21 inch diletakkan di bagian depan ranjang pasien. Televisi itu tidak kami nyalakan. Aku meraih remote AC dan mengatur suhunya. Ruangan itu terlalu dingin. Sementara itu, di atas televisi terdapat sebuah jam dinding yang disematkan di tembok. Setiap detik suaranya menemani kami. Dan terdengar sangat jelas saat cerita kami jeda. Sekitar jam 12 malam, kami tertidur di samping ranjang Dian. Belum lama terlelap, aku terbangun. Aku melihat Dian sedang duduk di atas ranjangnya. Kulihat sekitar, selak infus masih terpasang di lengannya. Namun aku tidak melihat Bram. Mungkin ia sedang pergi ke toilet. Dian, lu udah bisa bangun? Tanyaku sambil tersenyum bahagia. Dia tidak menjawab. Kusentuh lengannya. Terasa dingin dan kaku. Segera kupanggil dokter melalui telepon untuk mengecek keadaan Dian. Beberapa saat kemudian, dokter datang. Dokter itu segera memeriksa Dian yang masih duduk sambil tertunduk. Anehnya, dia masih tak sadarkan diri. Tubuhnya kaku dalam posisi seperti itu. Ia tak bisa dibaringkan kembali. Kenapa, Sep? Bram datang dengan wajah panik. Sorry, tadi gue ke toilet. Tambahnya. Dian gak bisa dibaringin, Bram. Ucapku. Anjir, apaan lagi sih ini? Bram berdecak kesal. Dokter pun heran. Baru kali ini, dia menemukan pasien yang tubuhnya kaku dalam posisi duduk seperti di semen, sehingga tidak dapat dibaringkan lagi. Bahkan, sampai keesokan harinya, tubuh Dian masih dalam posisi duduk sambil tertunduk. Matanya tetap terpejam, dan suhu tubuhnya semakin dingin. Kami sudah coba mengangkat tubuhnya agar bisa dibaringkan. Tetapi tubuhnya seperti dipaku. Tak bisa diangkat sama sekali.
bahkan oleh 3 orang sekalipun. Keluarga Dian menangis nelangsa melihat keadaan Dian yang semakin parah dan aneh. Padahal dokter menyebut Dian masih hidup. Tapi, ya Tuhan, tepat pada jam 5 sore, tiba-tiba tubuh Dian lunglai. Ia akhirnya terbaring dengan sendirinya. Hal itu membuat kami kaget dan sedikit lega. Kami langsung memanggil dokter untuk melakukan pemeriksaan. Kami benar-benar tak percaya bahwa dokter menyatakan Dian sudah meninggal. Dan ceritanya pun bersambung. Bagi kalian yang masih penasaran lanjutan ceritanya, jangan lupa tonton Kuala Tol Cipularang di part selanjutnya.